Al-Jurqani dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran itu mengatakan karena ketinggian kedudukan Al-Quran dan besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia mendatang serta menyambung langit dan bumi serta dunia dengan akhirat. Maka menurut beliau bahwa kata nuzulul berarti pindahnya sesuatu dari atas ke bawah. Namun pengertian nuzul tersebut tidak perlu diberikan untuk maksud nuzulul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan suatu benda menurut beliau yang memerlukan tempat pindah dari atas ke bawah dalam arti hakiki. Lantaran Al-Quran mengandung keijazan atau kekuatan yang melemahkan. Nah, ini pendapat berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu merupakan peristiwa besar sekaligus menyatakan kedudukannya di muka bumi atau bagi penghuni langit dan bumi, ya. Karena proses turunnya Al-Quran itu tidak sama seperti kitab suci samawi sebelumnya, seperti kitab Jabur atau kitab Taurat, Injil. Kan kalau kitab-kitab samawi sebelumnya itu diturunkan secara langsung, kalau Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, setidaknya ada 3 tahapan turunnya Al-Quran menurut kalangan ulama Quran. Nah, dan ini ada dalil yang mendasari dari 3 tahapan turunnya Al-Quran tersebut. Nah, pertama itu dikatakan bahwa tahap pertama turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran itu pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Nah, ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhil Mahfuz. Nah, ini dasar pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pertama langsung ke Lauhil Mahfuz. Kemudian tahap kedua bahwa turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi atau Baitul Izzah. Nah, ini ayatnya yang mendasar adalah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian juga di dalam ayat Al-Baqarah ayat 185 juga menyatakan bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di dalam ayat berikutnya Quran surat Ad-Duhan ayat 3 juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Nah, ini 3 dasar yang menyatakan bahwa Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit bumi. Kemudian turun yang ketiga itu atau tahap ketiga yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam surah Asy-Syu'ara tertulis Syu'ata, ini belum dirubah. Asy-Syu'ara ayat 193 194. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ia atau Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, artinya Jibril, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, itu terkait dengan proses turunnya Al-Quran hingga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya bagaimana cara turunnya Al-Quran? Nah, itu ada 2 cara dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Cara pertama, Nabi menerima tanpa melalui perantaran malaikat.
Sedangkan yang kedua itu dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, wahyu yang disampaikan tanpa perantara itu Nabi Muhammad menerimanya melalui mimpi. Artinya mimpi yang benar dalam tidur. Nah, ini diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha, seperti disampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Jadi mimpi beliau itu seperti melihat terangnya pagi hari, betul-betul jelas. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Muslim bahwa dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau mendengkur, lalu mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Lalu aku tanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surah. Lalu beliau membacanya, yakni surah Al-Kautsar ayat 1-3. Yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini salah satu ayat yang dikisahkan dalam riwayat Anas tadi, yang mana diterima Nabi ketika beliau saat tertidur dalam mimpi. Kemudian wahyu yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril itu Rasulullah SAW menerimanya dalam dua bentuk. Pertama, datang dengan suara seperti gerincingan lonceng dan suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran, sehingga beliau dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Nah, cara ini adalah yang paling berat dirasakan Rasulullah karena beliau harus mengumpulkan kekuatan untuk menerima, menghafal dan memahaminya. Dan yang kedua itu malaikat Jibril menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Nah, ini yang paling mudah wahyu yang diterima oleh Rasulullah ketika disampaikan oleh Jibril. Selanjutnya bagaimana atau kapan turunnya Al-Quran itu? Nah, di kalangan ulama juga mengatakan bahwa karena Al-Quran itu merupakan peristiwa besar, sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi, maka turunnya Al-Quran dapat dilihat dari berbagai sumber atau ayat Al-Quran yang menyatakannya. Pertama, ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadr ayat 1 tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kemudian juga ada yang menyatakan pada malam tanggal 17 Ramadan. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah 185 yang saya bacakan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana pengertian asbab an-nuzul secara etimologi. Nah, menurut bahasa, asbab an-nuzul itu ada terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab artinya sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, sedangkan an-nuzul adalah menurunkan, telah menurunkan, atau ketika kata nuzul berubah menjadi masdar maka dimaknai turun. Secara terminologi, asbab an-nuzul menurut istilah adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran sebagai jawaban atau sebagai penjelasan masalah-masalah yang timbul saat itu. Nah, pandangan para pakar sendiri juga memberikan pendapat terkait tentang istilah asbab an-nuzul itu sendiri. Di antaranya ini adalah manna al-qatan, asbabun nuzul adalah sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Nah, Muhammad Abdul Halim Al-Zarqani juga memberikan pendapat bahwa asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat tersebut. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya adalah terkait dengan asbabun nuzul ayat Al-Quran. Nah, asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran dapat dikategorikan dalam dua bagian. Pertama, ayat-ayat yang turun dikarenakan adanya suatu sebab bersamaan dengan turunnya wahyu itu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan ayat-ayat yang turun lebih awal
tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan yang membutuhkan hukum. Dari dua konteks tadi bahwa asbabun nuzul itu ada dua, dapat dikategorikan dalam dua bagian turunnya, maka pada slide berikutnya adalah karakteristik ayat yang turun tidak ada asbab an-nuzul. Karena ada ayat Al-Quran itu di dalam yang ketika diturunkan ada disebabkan oleh suatu peristiwa, ada juga yang tidak. Nah, di sini oleh karena itu karakteristik dari ayat yang turun tidak ada asbab an-nuzulnya adalah pertama, contohnya ayat-ayat yang turun tanpa didahului peristiwa atau adanya pertanyaan, seperti tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan umatnya, atau menjelaskan peristiwa masa lalu. Nah, ini tidak ada asbabnya dalam Al-Quran. Kemudian atau yang ketiga, berita-berita gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti tentang kehidupan di akhirat, menjelaskan tentang hari kiamat, nikmat surga dan azab neraka. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya tidak ada asbab an-nuzulnya di dalam Al-Quran. Kemudian metode di dalam memahami asbab an-nuzul ayat Al-Quran, pertama harus disandarkan pada riwayat yang sahih atau marfu kepada Nabi langsung turunnya ayat tersebut. Kedua, harus melalui persaksian orang-orang yang langsung mendengar dari Nabi turunnya ayat tersebut. Ketiga, orangnya paham betul masalah dari sebab turunnya ayat tersebut. Dan terakhir, tidak boleh menggunakan nalar atau ra'yi. Ini tentang metode memahami asbab an-nuzul sebuah ayat tadi. Nah, turunnya ayat Al-Quran itu ada yang redaksinya bersifat umum dan ada juga redaksinya itu yang bersifat khusus. Nah, jadi jika ayat Al-Quran yang diturunkan redaksinya bersifat umum, maka berlaku secara universal untuk semua umat dan tidak dibatasi waktu dan tempat. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang turun bersifat khusus, maka hanya untuk orang-orang tertentu saja turunnya ayat-ayat tersebut. Nah, di kalangan para ulama perselisihan terkait asbab an-nuzul ini adalah menyangkut masalah hukum ayat Al-Quran itu yang berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus. Jadi bukan yang umum. Dan pengkategorian umum dan khusus itu redaksi ayat Al-Quran bukan dilihat dari segi asbab, tapi dari lafal ayatnya. Jadi perbedaannya itu bukan dari sebab ayat turun, tapi lafal ayatnya itu sendiri yang mungkin dalam segi penafsiran masing-masing ulama-ulama pada saat itu. Kemudian terakhir, mungkin ini slide terakhir terkait dengan urgensi turunnya ayat Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap. Pertama, membantu memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Ketiga, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Kemudian keempat, menghususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Dan terakhir, memahami apakah suatu ayat berlaku secara umum atau khusus, selanjutnya dalam hal apa ayat ini diterapkan. Nah, demikian paparan kami terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen, yakni terkait dengan makalah kami yaitu Nuzul Al-Quran dan Asbab An-Nuzul. Demikian kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa moderatornya? Ustadz Sofian aja langsung handle, Ustadz. Wah, ya kah? Baik, tadi sudah kita paparkan makalah yang kami sampaikan, dan tentu kami menyadari masih belum sempurna apa yang kami sampaikan, termasuk materi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kami persilakan kepada para asatidz sekalian untuk dapat memberikan masukan, saran, termasuk juga pertanyaan barangkali, dan kalau memang kami bisa jawab akan kami jawab, kalau tidak akan kami minta tanggapan kawan-kawan yang lain atau para asatidz sekalian. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofian mau menanyakan terkait yang tadi terakhir itu, turunnya ayat Al-Quran itu ada yang redaksi bersifat umum dan ada redaksi yang bersifat khusus. Jika ayat Al-Quran yang turun redaksinya bersifat umum, maka berlaku secara universal untuk semua umat dan tidak dibatasi waktu tempat. Kemudian jika ayat Al-Quran yang turun bersifat khusus, maka hanya untuk orang-orang tertentu saja, ayat tertentu saja turunnya ayat tersebut. Bisa diberikan contohnya seperti apa, Kak Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ustadz. Ustazah. Siapa tadi yang nanya tadi? Ustazah. Oh, itu Rina ya. Nah, langsung saja ya, supaya tidak berpanjang waktu kita. Jadi berkaitan dengan ayat Al-Quran yang umum, contohnya seperti apa, dan ayat yang bersifat khusus juga seperti apa, ya kan? Yang saya pahami itu, nanti kalau dikoreksi kalau salah mohon diluruskan. Contoh ayat yang bersifat umum seperti misalnya atiullah wa atir rasul wa ulul amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kalian. Nah, itu pemahaman kami adalah termasuk ayat yang bersifat umum, berlaku untuk zaman, waktu, dan tempat di mana saja, ya. Tidak membatasi waktu, tidak membatasi tempat, dan tidak membatasi agama apapun di situ. Namanya mentaati ulul amri itu kan, ya mau negara mana saja, ya. Kalau dalam sebuah pemerintahan memang harus ditaati kalau itu memang sebuah pemimpin yang dihasilkan dari sebuah sistem yang disepakati atau secara hukum itu memang dibenarkan. Nah, itu ayat umum tadi saya pahami seperti itu, Bu saja. Nah, kemudian kalau contoh kedua yang bersifat khusus, mungkin saja seperti ayat terkait tentang puasa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kan berkaitan dengan hai orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, beriman di situ juga tidak mesti juga umat Islam yang pada umumnya kan, kalau dia merasa beriman secara konteks itu kan berarti dia akan menjadikan itu sebuah kewajiban yang akan dilaksanakannya. Tapi sebagian yang merasa mungkin imannya belum mantap, ya bisa juga tidak terpanggil untuk disuruh oleh ayat tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa, saya kira. Mungkin itu yang sementara saya bisa ambil contohnya, Bu Ustazah. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan atau menguruskan apa yang saya sampaikan kalau memang kurang tepat. Kami persilakan dengan Bapak Ibu sekalian yang lain. Mungkin itu saja. Gimana saja? Iya Ustadz, terima kasih. Ya. Atau ada para asatidz sekalian yang mungkin mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan, kami persilakan. Saya nanya aja Ustadz. Ya, silakan. Beberapa waktu yang lalu itu saya ada dengar ceramah kajian. Ayat pertama yang biasanya kita yang kita pahami, yang saya pahami turunnya pertama itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi ya. Tapi dia bilang
sebenarnya yang turun di awal adalah Al-Fatihah. Karena sebelumnya itu Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Bagaimana itu, Ustaz? Baik, terima kasih Ustazah. Ada para Ustadz yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan Ustazah tadi? Yang ditanyakan adalah terkait dengan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan itu. Ada yang mengatakan di dalam beberapa riwayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi ada juga yang menyampaikan atau memberikan pendapat bahwa surah Al-Fatihah karena Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Bagaimana Ustadz saja? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau kami dulu memberikan tanggapan apa yang disampaikan ya? Jadi dari beberapa buku yang kami baca itu bahwa mengatakan ayat pertama turun itu adalah Al-Alaq ayat 1 itu ketika Nabi bertafakur di Gua Hiro ya. Nah, di situ ayat pertama yang turun adalah Al-Alaq. Memang istilah ayat pertama turun itu multi tafsir, artinya itu sebenarnya dalam beberapa buku kita baca itu tergantung pokok permasalahannya. Jadi bisa terkait dengan masalah muamalah juga ada ayat Al-Quran pertama yang diturunkan. Demikian pula dengan ayat yang terakhir juga sama seperti itu kan. Jadi bisa saja pemahaman itu mungkin surah Al-Fatihah dalam konteks ketika melaksanakan ibadah sholatnya mungkin ya Nabi Muhammad menerima pertama. Tapi ketika menyangkut masalah ayat ketika Nabi pertama-tama secara menerima dalam bentuk langsung melalui malaikat Jibril telah Al-Alaq itu di Gua Hiro itu ketika Nabi diminta untuk membaca itu kan Iqra bacalah. Nah itu mungkin itu yang sampai di situ mungkin yang baru bisa saya tanggapi Ustazah. Mungkin ada yang ingin menyempurnakan atau memberikan tanggapan yang lain, kami persilakan ini. Bagaimana Ustazah? Apa yang saya Terima kasih. Saya juga belum paham. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak dosen kita bisa memberikan meluruskan apa yang kami sampaikan lah. Karena kita juga sama-sama belajar sini. Oke, Ustaz. Kami silakan lagi dari teman para ustazah yang lain. Mungkin di dalam makalah itu ada yang kurang pas ya. Pembahasannya kami persilakan untuk memberikan koreksi atau meluruskan. Mungkin ada yang lebih memahami tentang terkait dengan nuzul Al-Quran dan asbab an-nuzul itu baik dari segi pengertian maupun dari segi proses, termasuk dari segi metode memahami sebuah sebab turunnya ayat Al-Quran itu sendiri. Silakan Ustazah, mungkin Ustaz Bisma, Assalamualaikum Ustaz Jainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Sofyan, Afan sebelumnya mohon izin kayaknya Ustaz Sofyan ini kecapean kalau nggak ada moderatornya ini. Maka ya betul sekali itu. Nanya jawab gitu. Kecapean banget itu, saya tahu sendiri rasanya bakal habis suara. Oleh karena itu ya sudah saya jadi moderator aja pada sore hari ini. Tapi sekalian saya bertanya Ustaz. Ya siap. Jadi saya buka dengan pertanyaan dulu. Ini Ustaz itu kan nuzul. Mau nanya aja, itu waktu ayat Al-Quran turun itu apakah sudah runtutannya tuh sudah Allah kasih tahu gitu? Apakah ini misalnya surah Ali Imran ayat 92 gitu. Nah ini Allah sudah ngasih tahu Nabi Muhammad nih, ya Nabi ini surat Ali Imran ayat 92 gitu. Baru nanti habis itu turun ayat lagi misalnya Al-Maidah ayat 50. Nah gitu. Itu apakah urutan-urutan itu dari Allah, apakah dari sahabat atau gimana Ustaz? Mohon maaf itu pertanyaan saya. Semoga dapat pencerahan. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Bisma, pertanyaan ini luar biasa, ini kayaknya berat juga pertanyaannya itu ya. Karena ilmu kami juga belum sampai, tapi kami mencoba untuk memberikan sekedar
tanggapan saja. Tapi tentu belum tentu juga betul apa yang kami tanggapi nanti. Ini hanya sebatas pemahaman dalam bentuk nalar saja, karena memang perlu kajian-kajian mendalam terkait yang ditanyakan tadi, ya, dan dengan merujuk pada sumber-sumber riwayat-riwayat yang tentu qat'i, ya, yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kekuatan hukumnya itu. Jadi apa yang ditanyakan terkait dengan susunan ayat atau nomor ayat apa tadi ya? Nomor ayat ya? Iya, Ustaz. Jadi intinya Urutan ayat ya? Ya intinya dia ayat itu surah berapa, ayat berapa. Nah, gitu. Ya. Petunjuknya itu apakah dari Allah langsung? Ini ya Nabi, ini hikmahnya aja, maksudnya ya ini ayat sekian Ya. gitu. Nah, gitu. Ya. Mohon bisa dipahami, Ustaz. Baik. Jadi kalau saya memahami ketika Nabi menerima itu insya Allah itu sudah langsung dengan surahnya, surah seperti misalnya surah pertama Al-Alaq itu kan, Iqra itu yang mungkin sudah otomatis Nabi sudah diberikan semacam petunjuk hidayah bahwa surah ini terkait dengan surah apa namanya, surah Al-Alaq, berbicara tentang misalnya membaca atau pendidikan di dalamnya, tentang pendidikan, sama dengan surah atau ayat yang lain juga saya kira juga seperti itu. Tapi mungkin bisa saja di lain pihak pemahamannya adalah terkait dengan beberapa hasil apa namanya itu kajian-kajian para ulama tafsir, ya, atau bisa juga dari waktu pengkodifikasian ayat Al-Quran itu sendiri di zaman-zaman para sahabat 4 itu, ya, Khulafaur Rasyidin. Karena di awal-awal itu kan pada saat Khulafaur Rasyidin mulai dikumpulkannya lembaran-lembaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah-pelepah kurma. Nah, mungkin dari situ para khalifah atau sahabat itu sudah meruntutkan ketika Nabi menerima itu surah itu apa, para sahabat itu yang sudah merumuskan lah bahasanya. Bisa juga seperti itu, ya. Ya mungkin itu tanggapan saya, Ustadz Bisma. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Mungkin ada yang lain teman-teman. Jadi saya lanjut moderator ya, biar Ustadz minum air putih dulu. Ya. Oke, kepada teman-teman yang lain. Ya, siapa? Ustadz Bisma. Ustadz saya Tasbih. mau tanggapi. Ya, silakan Ustadz Tasbih. Ini mohon maaf lagi di jalan. Untuk pertanyaan yang antum sampaikan, saya kira di awal penjelasan Ustadz Sofyan, benar ya yang katanya itu adalah dari Allah ketentuannya, atau disebut dengan tauqifi. Cuma penjelasan dari saya, penjabarannya itu, maka sebenarnya mau nanya juga sama Ustadz Sofyan, tadi kan Al-Quran itu diturunkan dengan 3 tahap ya. 3 tahap itu, cuma yang pernah saya dengar penjelasannya tahapannya itu berbeda. Kalau 3 tahapan yang saya pahami adalah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, terus yang selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad wasitati Jibril gitu ya. Kemudian habis itu sudah sempurna penurunan Al-Quran, penurunan tahap ketiga itu diturunkan secara langsung utuh dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, penurunan yang ketiga inilah yang menyebabkan ditentukannya bahwa surah Al-Fatihah itu berada di surah pertama, surah Al-Baqarah di yang kedua, kemudian ayatnya itu susunannya. Nah, pada saat penurunan yang ketiga, maka ketentuan bahwa surah Al-Baqarah ayat 1-nya ini, ayat 2-nya ini, terus surah ini di posisi ketiga, posisi keempat, itu memang tauqifi pada saat penurunan Al-Quran yang tahap ketiga setelah sempurna diturunkan secara berangsur-angsur berdasarkan sebab-sebabnya ataupun tidak ada sebab yang dikaji pada saat ini. Maka itu mungkin pendapat atau pemahaman saya. Kemudian yang agak berbeda dengan penjelasan Ustadz Sofyan ini adalah beliau menjelaskan bahwa 3 tahap penurunannya itu adalah pertama ke Lauhil Mahfuz, terus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian habis itu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Yang saya mau diskusikan seperti apa ini 2 pendapat ini kita bisa gabungkan gitu kan, karena pendapat kami juga seperti itu, pendapatnya yang ditulis di dalam slide tadi juga seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Ustaz.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Ustadz Muammar. Ustadz Sofyan bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Ya, Mungkin mau langsung baik, dijawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Bisma. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Tasbih tadi saya kira bisa juga benar itu karena ada rujukannya kan. Cuma yang kami tulis di sini memang merujuk pada pendapat ya. Kebetulan ini ada juga salah satu makalah terkait dengan nuzul Quran yang ditulis oleh salah dosen M. Nuruddin MAG. Jadi dalam pembahasan beliau itu memang 3 tahapan itu proses turunnya Al-Quran dengan merujuk pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu. Jadi sumbernya yaitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Tasbih tadi ya. Ya mungkin itu kan merujuk pada namanya kajian-kajian ahli tafsir bisa saja berbeda pendapat memahami proses turunnya ayat Al-Quran melalui tahapan-tahapan itu sendiri. Ada yang mengatakan ke Lauhil Mahfuz dulu, ada yang ke Lauhil Mahfuz ke langit bumi atau Baitul Izzah baru ke Nabi Muhammad. Bisa saja ada perbedaan dari kalangan para ahli tafsir, tapi ini sumbernya tadi ya saya ambil dari sebuah tulisan dari seorang dosen yang membahas tentang nuzul Quran dengan mendasarkan pada ayat-ayat yang disebutkan tadi. Di situ beliau membagi dalam 3 proses tahapan diturunkannya Al-Quran itu. Demikian Ustadz, mungkin bisa aja yang lain menambahkan. Baik, Ustaz. Ya, silakan Ustadz Tasbih. Apakah sudah oke dengan jawaban Ustadz Sofyan? Kalau tidak ada, kita lempar lagi ke forum. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Ya kepada Ustadz, teman. Ya, silakan. Ustadz siapa, Jainuddin ya? Ustadz Muhammad Saifuddin. Oh, Ustadz Saifuddin, sorry. Oke, silakan Ustadz Saifuddin mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Bisma. Menarik ya untuk pemateri kita pada hari ini menjelaskan atau memaparkan materi tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul. Saya ingin bertanya kepada pemateri kita mengenai makna dari asbabun nuzul. Nah, yang kita ketahui asbabun nuzul itu proses turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur, dan itu kita semua mungkin bisa ambil makna atau hikmah. Minta nomor rekeningnya aja dulu. Tak kira sudah dibayar. Minta nomor rekeningnya. Kemana kan ada uang? Ustadz Andre, mohon mic-nya Nonton tidak dibalas dulu. cukup. Nah, sendiri aja sekitar jam 9 saya ambil, nggak dibalas. Ustadz Andre, monitor. Halo, Ustadz Andre, monitor. Mic-nya harap di-off-kan dulu. Oke, sepertinya sudah ya Ustadz Bisma. Mic-nya Ustadz dimatiin dulu, Ustadz Andre. Sudah? Oke, sudah off Ustadz. Untuk Oke, lanjut. ini mic-nya Ustadz Andre sudah off. Ya, Ustadz, lanjut. Ustadz Oke, Saifuddin. kita lanjut. Jadi tadi saya sampaikan bahwa hikmah atau makna dari proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu kita bisa maknai atau kita bisa ambil hikmahnya adalah kita sebagai umatnya Rasulullah bisa juga untuk mendapatkan atau menanamkan dalam diri kita ayat-ayat Al-Quran yang itu dipelajari secara berangsur-angsur atau menghafalkannya dengan cara perlahan-lahan. Dan yang saya ingin tanyakan, yang belum saya ketahui itu ada makna dari asbabun nuzul yang diturunkan kepada Nabi atau disampaikan kepada Nabi melalui 2 cara tadi yang disampaikan oleh pemateri. Itu ada secara langsung melalui mimpi dan melalui perantara malaikat. Yang kita ketahui melalui malaikat yang membawakan ayat kepada Rasulullah ini kan dalam bentuk yang bermacam-macam ya, sampai Rasulullah itu ketakutan. Ada yang sampai Rasulullah itu ya sakit gara-gara disebabkan oleh menerimakan wahyu ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa tidak
apa makna yang di balik dua proses ini? Kenapa tidak semua melalui mimpi saja sehingga tidak menyakiti Nabi kita gitu, Ustaz? Karena kan kita ketahui tadi yang disampaikan juga melalui mimpi itu lebih mudah diterima oleh Nabi gitu, Ustaz. Mungkin pemakalah bisa menyampaikan. Terus yang kedua, Ustaz, yang ingin saya tanyakan, dalam proses turunnya Al-Quran kepada Nabi ini, kita kan tahu di dalam Al-Quran itu tidak semua ayatnya pendek ya, ada ayat yang panjang-panjang juga. Dan di dalam ayat itu kita ketahui maknanya sangat luas, sangat luar biasa. Jadi apakah dalam proses penerimaan ayat ini ada ayat yang terputus dan disambung lagi, atau semua ayat yang di dalam Al-Quran itu diterima dalam bentuk satu ayat? Karena kita ketahui dalam satu halaman itu dalam Al-Quran ada ayat yang terpanjang, satu halaman itu satu ayat gitu. Apakah itu prosesnya langsung atau juga berangsur-angsur seperti itu, Ustaz? Mungkin bisa dipahami ya Ustadz Bisma dan pemateri Pak Ustadz Sofyan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Ustadz Syaifuddin. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Biar sekalian dikumpulin dulu. Teman-teman yang lain, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Dipersilakan. Kalau tidak ada, langsung aja ke Ustadz Sofyan ya. Ustadz Sofyan, ini ada pertanyaan. Yang pertama tentang asbabun nuzul. Kan dulu Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Dan ada cara yang membuat Nabi itu sakit atau sampai lelahan seperti itu ya. Kenapa enggak turunnya itu lewat mimpi aja supaya enak? Nah, itu seperti itu nomor satu. Lalu nomor dua, apakah ada ayat panjang dalam Al-Quran yang turunnya terputus atau dibagi dua gitu? Jadi apakah ada ayat yang panjang-panjang itu turun langsung semuanya, satu ayat panjang, atau ada yang terbagi-bagi seperti itu? Oke, kepada pemateri Ustadz Sofyan dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Bisma. Terkait pertanyaan pertama, mengapa tidak turunnya ayat Al-Quran itu dalam bentuk tanpa perantara ya, artinya itu langsung Nabi dalam bentuk mimpi. Tapi kalau perantara tadi karena akan berdampak pada Nabi, seperti salah satunya yang disampaikan, Nabi menerima dalam bentuk gerincingnya lonceng, bahkan Nabi merasakan kesakitan yang luar biasa, bahkan menggigil ya. Saya kira kalau pertanyaannya mengapa ini kan memang rahasia Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya itu terkait dengan rahasia Allah. Kenapa Nabi? Tapi saya kira itu adalah sebuah ujian. Karena kan Nabi itu kan menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Nabi Rasul terakhir penutup, yang tentu saja secara tidak langsung Allah ingin menguji apakah dia itu memang pantas untuk menerima ayat Al-Quran atau tidak. Kan di awal saja Nabi itu sudah mendapat ujian ketika masih berada dalam kandungan ibunya, kan sudah meninggal ayahnya. Jadi ujian-ujian itu sampai kepada beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan menerima wahyu pertama pun juga seperti itu. Bahkan ketika di Gua Hira itu kan ketika beliau pertama kali menerima ayat atau surah Al-Falaq itu, beliau tidak langsung bisa membaca ya. Dalam riwayatnya itu saya baca itu beliau langsung pulang kan, berselimut malah. Maka turun ayat tentang Al-Mudassir itu kan, Al-Mudassir, ayat orang yang berselimut itu. Nah, padahal sebelum itu sudah beliau menerima ayat pertama itu atau surah Al-Falaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh membaca kan. Tapi karena beliau merasa masih belum bisa membaca, bahkan kegigilan, gigilnya itu, langsung beliau pulang, turun dari Gua Hira ke rumah. Nah, ini dalam riwayat yang saya baca seperti itu. Jadi bisa saja itu bagian dari sebuah ujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin nanti lebih tepatnya Ustadz dosen kita, Ustadz Dr. Muhyiddin yang mungkin lebih paham untuk menjawab itu secara detailnya seperti apa. Yang kedua, terkait dengan ayat itu, apakah turun satu ayat itu tidak ada potongan-potongan ya, atau dipotong-potong bahasanya. Nah, kalau saya pahami juga di dalam ada dalam buku itu, saya lihat buku ini Pengantar Studi Ilmu Al-Quran, nah itu sekaligus ayat itu turun ya. Sekaligus artinya itu satu ayat, tapi satu ayat itu terkait dengan bukan satu ayat, satu permasalahan lah bahasanya itu kan.
Nah, bisa 1 ayat, bisa 2 ayat, tapi tidak ada dipotong. Misalnya separuhnya bahasanya seperti itu. Nah, itu jawaban saya saja. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Ustadz atau yang lain. Terima kasih, Ustadz Bisma. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Ustadz. Terima kasih jawabannya. Oke, bagaimana ke forum atau ke penanya tadi Ustadz Syaifuddin? Jawaban dari pemateri sudah oke ya? Oke, Ustaz. Sudah oke Terima dan kasih. sangat jelas dan dapat bisa kita pahami langsung makna dan poinnya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin Pak. Oke, silakan Ustadz Tasbih. Tanya lagi. Kan tadi secara bahasa nuzulul Quran itu nuzul itu dari nazala yanzilu nuzulan. Tapi di dalam surah Al-Imran ayat 3 ini Allah menggunakan 2 kata yang akar katanya itu sama. Ayat 3 Allah bilang nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baini yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang saya mau tanyakan, di sini Allah menerangkan bahwa menurunkan kitab, yaitu Al-Quran yang membenarkan lima baini yadaihi dan juga menurunkan Taurat dan Injil. Allah menggunakan kata-kata nazzala sama anzala di dalam, dan memang di beberapa ayat itu ketika Allah berbicara tentang menurunkan kitab atau menurunkan Al-Quran, kadang Allah menggunakan anzala seperti inna anzalnahu, seperti syahrul Ramadan alladzi unzila, itu berasal dari kata anzala, majhul dia unzila fihi Al-Quran gitu kan. Jadi anzala dengan nazzala itu memiliki akar kata yang sama dari kata nazala yanzilu nuzulan, seperti yang dibahas oleh pemateri tadi Bapak Sofyan. Namun saya mau bertanya itu kapan Allah menggunakan nazzala dan kapan Allah menggunakan anzala, dan apa makna secara mendasar antara 2 kalimat itu, sehingga kadang Allah menggunakan anzala dan kadang Allah menggunakan kata-kata nazzala. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Tasbih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat berat mungkin ya. Berat. Kepada Ustadz Sofyan selaku pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Bisma dan Ustadz Tasbih. Jujur saja kami sendiri kan bukan backgroundnya bahasa Arab dan tidak begitu memahami ya kalau misalnya masalah makna dari sebuah kata-kata yang disampaikan tadi. Jadi kami tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan masalah itu ya, karena kami juga memang tidak mengetahuinya. Jadi secara jujur kami sampaikan kami tidak bisa menjawab seperti apa kapannya itu ya, karena itu perlu memang memahami secara mendalam makna yang terkandung di dalam kata-kata yang disampaikan tadi kan, anzala dan apa tadi unzila ya. Mungkin itu Ustadz Bisma ya, saya belum bisa menjawab itu, jujur saja. Oke, baik. Kami kembalikan kepada moderator, mungkin bisa dibantu kawan-kawan yang lain kepada yang bisa lebih memahami. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau menjawab ini pertanyaan yang belum terjawab. Apa bedanya ketika Allah mengatakan nazzala dan anzala, kapan waktunya dan mengapa Allah membedakan seperti itu? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Mungkin ada para ahli tafsir di sini yang lebih berkompeten untuk menjawab, dipersilakan. Ada yang ingin menjawab? Ustadz Kausar kayaknya mau jawab ini. Merunduk-runduk ini baca kitab biasa ini. Ada teman-teman? Memang pertanyaan berat sih. Kalau tidak ada nanti kita tunggu jawaban dan penjelasan dari Ustadz Muhyiddin selaku dosen pengampu, supaya tidak ada kekhilafan atas jawaban ini. Ada teman-teman yang mau menjawab? Oke, pas semua ya.
Oke, kalau gitu kita nanti tunggu pertanyaannya atas jawaban dari dosen kita, Syekh Muhyiddin. Kalau gitu kita lempar lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang tadi kita pas dulu. Oke, kepada teman-teman silakan kalau mau bertanya. Masih banyak sebetulnya di materi yang bisa kita bahas, kita kulik-kulik lagi. Ustazah Sinta mungkin? Bu Sinta? Monggo. Mbak Marantika, mau nanya? Atau mau membahas lagi tadi jawaban-jawaban yang sudah-sudah, dipersilakan. Pak Kosma kita mana ya? Oh, nggak ada ya? Ustadz Aminuddin ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke pemateri mungkin untuk memberikan sedikit kesimpulan dan penutup atas materi kita pada sore hari ini. Pada Ustadz Sofyan mungkin diberi sedikit penutup lah. Silakan Ustadz Sofyan. Terima kasih atas waktunya. Pertama kami sampaikan mohon maaf mungkin tadi ada yang kurang puas terhadap apa yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi itulah kemampuan kami untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang kami sampaikan, dan tentu kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah hilapnya berarti dari diri pribadi kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofyan atas materinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, kami kembalikan kepada Ustadz Muhyiddin. Kepada Ustadz Muhyiddin dipersilakan untuk menjawab, tadi ada beberapa pertanyaan yang masih bolong seperti Ustadz. Kepada Ustadz dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya akan berikan tanggapan. Ini menyangkut masalah ayat yang khusus dan ayat yang umum ya. Memang dalam Al-Quran sering kita menemukan bahwa ayat ini khusus ditujukan untuk si A, atau ayat itu adalah berlaku umum. Memang banyak ya, banyak ayat-ayat. Contoh surah Tabat yada Abi Lahab itu kan khusus kepada Abi Lahab ya. Kasus Nabi Muhammad SAW juga, abasa wa tawalla anjahul ama, ketika Nabi Muhammad didatangi oleh seorang orang buta ya, kemudian Nabi SAW seakan-akan tidak memperhatikan, maka Nabi SAW ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anjahul ama ya. Saya kira banyak ya, banyak ayat-ayat yang memang turun secara khusus. Tetapi perlu dipahami juga bahwa ayat Al-Quran itu bukan hanya bersifat khusus. Ada kan kaidah yang mengatakan al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan itu tidak melihat memperhatikan umumnya lafaz, bukan hanya khususnya sebab. Artinya kalau ada kasus-kasus yang demikian itu juga memberikan pelajaran pemanya kasus yang sama halnya dengan Nabi Lahab, sama halnya dengan kalau kita kedatangan seseorang yang dalam tanda petik kurang, ya katakanlah
cacat, tidak boleh kita menyepelekan, membiarkan orang-orang yang semacam itu. Semuanya itu adalah manusia yang harus kita hargai. Jadi ayat Al-Quran itu bukan hanya ditujukan ketika turunnya Al-Quran, tetapi sebenarnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi bukan hanya khususnya sebab, tetapi bisa berlaku umum. Begitu juga dalam ayat Al-Quran itu kan, Al-Quran itu adalah sebagai informasi dan konfirmasi ya. Informasi dan konfirmasi. Sama halnya dengan kisah-kisah pada masa lalu. Itu kan merupakan informasi, tapi informasi yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Karena kita tahu bahwa salihun di kulli zaman wa makan ya. Tidak berarti bahwa ada ayat yang tidak berlaku. Karena kalau ada ayat tidak berlaku, untuk apa ayat itu diturunkan? Ayat itu berlaku bisa menjadi informasi pada kita. Bisa menjadi konfirmasi bagi kita. Di mana umpamanya terjadi pada masa-masa lalu. Nah, itu roh-roh sejarah itu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, ya, pelajaran bagi kita. Umpamanya bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, bagaimana dan seterusnya. Ya, merupakan informasi dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, ya. Jadi memang kadang-kadang ya ada ayat yang memang bersifat khusus turunnya kepada si A, si B, tapi tidak berarti bahwa sama halnya Iqra ya, Iqra bismi rabbik. Iqra itu kan khusus kepada Nabi. Nah, Iqra itu khusus kepada Nabi, tapi tidak berarti bahwa Iqra itu hanya khusus kepada Nabi, tapi berlaku juga pada umatnya, kepada kita, ya. Karena tadi saya katakan bahwa lafaz itu bisa berlaku umum, walaupun turunnya adalah khusus ya. Kira itu yang pertama. Ya, saya termasuk yang perlu juga kita pahami bahwa tadi ada ungkapan ini ya, asbabun nuzul itu tadi ya. Kalau dibaca ada buku ya, buku Qawaidut Tafsir itu. Qawaidut Tafsir itu salah satu tadi diungkapkan bahwa ketika kita menerima asbabun nuzul, ya, apa asbabun nuzulnya, yang perlu kita perhatikan tadi adalah ya, diriwayatkan oleh hadisnya adalah hadis marfu. Saya kira itu sudah betul ya. Ya. Ada istilahnya dalam Qawaidut Tafsir itu lahu hukmul marfu. Harus kita berikan penetapan bahwa apa yang kita jadikan sebagai dalil asbabun nuzul itu adalah marfu. Marfu artinya sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah siapa yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Karena kalau bukan orang yang menyaksikan itu, maka biasanya kan hanya muncul opini saja. Barangkali. Kalau muncul barangkali, maka kevalidan asbabun nuzul itu kurang. Ya, kevalidannya. Sehingga tadi dikatakan bahwa tidak boleh hanya opini saja, nalar, tidak boleh jitihadi, tapi harus betul-betul musyahadah. Siapa yang menyaksikan turunnya ayat itu, itulah yang bisa dijadikan sebagai pedoman ya dalam memberikan bahwa itu adalah sebabun nuzul. Selanjutnya yang barangkali
Apakah surah Al-Alaq itu yang pertama turun atau surah Al-Fatihah yang pertama turun? Yang saya biasa ungkapkan bahwa ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq, tapi surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang lengkap. Kalau Al-Alaq kan hanya 5 ayat ya, tidak lengkap satu surah, sehingga saya sering berkelakar dengan mahasiswa bahwa ya, surah yang pertama turun sebenarnya surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq itu, karena hanya 5 ayat. 5 ayat. Nah, persoalannya barangkali ini yang perlu kita, karena katanya sudah ada sholat sebelum Isra Mi'raj, kan Nabi SAW sudah sholat ya. Apakah Nabi pada waktu itu membaca surah Al-Fatihah atau tidak? Ini yang perlu ditelusuri. Ya, ini yang perlu ditelusuri. Apakah Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah atau tidak? Sampai saat ini saya juga belum dapat informasi bahwa apakah Nabi sebelum turunnya perintah salat itu membaca juga surah Al-Fatihah ya? Ataukah ada? Ini perlu barangkali kita kaji lewat fikihnya, lewat sejarah ya. Ya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum turunnya perintah untuk melaksanakan sholat. Karena dalam beberapa hadis kan ada hadis yang mengatakan ya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Di bagaimana sholat Nabi sebelum perintah sholat itu, dan kapan pemanya hadis ini muncul? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah, nah ini barangkali yang perlu kita telusuri kembali, apakah memang turun surah Al-Fatihah sebelum. Tapi yang jelas bahwa turunnya Al-Quran secara resmi itu kan mulai dari pelantikan Nabi SAW menjadi Nabi. Kalaupun ada yang turun sebelum itu berarti belum resmi itu ya, belum resmi. Kalau ada surah Al-Fatihah sebelum tapi kalau kita melihat beberapa hadis itu saya kira tidak ada ya, karena surah Al-Fatihah itu baru ada ketika Al-Quran itu diturunkan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tidak ada itu ya. Selanjutnya bagaimana penempatan surah? Saya kira nanti ada yang membahas ini ya, tartibus suwar wa tartibu ayat ya. Saya tidak tahu apa pemakalan berapa ini. Ini yang barangkali nanti perlu menjelaskan penempatan tartibus suwar dan tartibul ayat. Tartibus suwar itu kan ada 2 model ya. Ada tartibus suwar bi'tibari nuzulil Quran, ada tartibus suwar bi'tibar mushafil Quran. Tertibnya surah berdasarkan turunnya Al-Quran, dan tertibnya surah berdasarkan mushaf Al-Quran. Tertibnya surah berdasarkan turunnya Al-Quran itu adalah dimulai dari surah Al-Alaq. Sedangkan tertibnya surah berdasarkan turunnya Al-Quran, berdasarkan mushaf itu adalah surah Al-Fatihah. Cuma nanti barangkali yang mengambil ini adalah apakah penempatan surah-surah itu tadi tauqifi atau ijtihadi? Karena tadi sudah dijelaskan diungkapkan oleh Ustaz Muammar itu kan ada yang disebut dengan tauqifi, ada yang disebut dengan ijtihadi. Yang disebut dengan tauqifi itu adalah memang pendapat dari Nabi sendiri yang menjelaskan. Sedangkan ijtihadi itu adalah hasil ijtihad para sahabat, umpamanya bahwa
tempatkan ini. Saya kira nanti ada penjelasannya lebih jauh bagi pemakalah yang mengambil masalah tertib as-suwar dan tertib tertib al-ayah. Ya, menyangkut masalah asbabun nuzul, saya tadi barangkali juga saya perlu juga kritisi, karena apakah mimpi Nabi itu adalah masuk dalam kategori Al-Quran ataukah hanya dalam kategori wahyu? Karena wahyu itu kan bisa saja hadis, bisa saja Al-Quran. Kalau kita mau mengambil kaidah atau definisi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah biwasitati Jibril, perantaraan Jibril, maka otomatis kalau hanya mimpi ya mungkin tidak masuk wilayah ini. Ya, kalau menurut saya ya, kalau kita mau mengambil definisi yang sering kita ungkapkan bahwa yang disebut dengan Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah melalui perantaraan Jibril. Apakah perantaraan Jibril masuk juga dalam kategori perantaraan Jibril ini berpengaruh pada mimpi tadi atau tidak? Ya, ini jadi masalah barangkali menurut saya kalau mimpi itu dijadikan sebagai Al-Quran. Karena mimpi itu kan ada kan disebut dengan hadis kursi, sebagaimana yang pernah kita pada pertemuan pertama, hadis kursi. Hadis kursi itu kan tanpa perantaraan Jibril, sedangkan Al-Quran adalah perantaraan Jibril. Nah, kalau kita merujuk pada definisi tadi, maka ya otomatis kalau mimpi menurut saya kalau kita masuk di situ ya, tidak masuk dalam kategori Al-Quran. Mungkin masuk dalam kategori hadis kursi, kecuali kalau mimpi itu adalah di situ ada Jibril umpamanya yang berperan, ya bisa saja. Jadi mungkin ini juga perlu kita kalau kita merujuk, karena saya lihat dalam berbagai definisi banyak juga yang tidak memasukkan biwasitati Jibril ya. Tidak ada perantaraan Jibril ya. Kalau nah, kenapa tadi ya? Kalau itu yang terjadi seperti tadi berat sekali, saya kira kan ada ayat mengatakan Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian ya. Saya kira begitu beratnya, artinya begitu begitu mulianya Al-Quran sehingga Nabi SAW kadang-kadang berkeringat ketika, artinya Al-Quran itu sangat mulia, kita tidak boleh pandang enteng, kita tidak boleh menganggap bahwa biasa-biasa saja. Nah, itu barangkali pelajaran yang bisa kita ambil ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, merasa berat, merasa berkeringat, merasain. Artinya bahwa Al-Quran itu sangat mulia, Al-Quran itu sangat terhormat, Al-Quran itu sangat kita tidak boleh memandang bahwa Al-Quran itu biasa-biasa saja. Saya kira di situ poinnya barangkali menurut saya, kalau kita mengatakan bahwa kenapa berat sekali, kenapa bukan hanya mimpi saja supaya tidak tidak merasa berat bagi Nabi SAW. Selanjutnya ada ayat yang panjang dan ada yang pendek ya. Nah, surah-surah ya, ayat-ayat yang panjang itu saya kira ada juga tanda-tanda boleh kita berhenti walaupun tidak masuk dalam kategori ayat ya. Saya kira ada simbol-simbol tertentu dalam surah yang terpanjang, ayat yang terpanjang itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin, itu satu halaman ya. Tapi
ayat yang panjang ini tidak berarti bahwa tidak boleh kita berhenti di tengah-tengahnya. Boleh saja kita berhenti ketika ada simbol-simbol berhentinya, ya. Simbol-simbol berhentinya. Saya kira nanti ya pemateri yang mengambil ini bisa menjelaskan nanti ya. Nah, ini yang paling menarik ya, nazzala dan anzala ya. Cuma yang pernah saya dapat itu perbedaan antara qiraah dan tilawah ya. Qiraah dan tilawah. Kalau katanya tilawah, hanya yang dibaca itu adalah kitab-kitab suci. Sedangkan qiraah boleh saja di luar kitab suci. Itu tilawah dan qiraah. Sehingga Iqra dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Alaq itu ya silakan baca apa saja ya, Iqra. Silakan baca apa saja, bukan saja kitab suci, tapi Iqra bismi rabbik, disyaratkan oleh Allah dengan menyebut nama Allah. Situ ada poinnya. Jadi silakan baca apa saja, tapi bacaan yang kita baca itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Iqra bismi rabbik. Silakan baca Facebook ya, tapi Facebook itu bacaan kita mendekatkan diri kepada Allah. Silakan baca alam. Alam itu kan bukan kitab suci. Tapi alam yang kita baca itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut masalah anzala dan nazzala ini, saya buka, tadi saya ambil bukunya Pak Quraisy Shihab ya. Bukunya Pak Quraisy Shihab ini adalah tafsir Quran Karim. Ini tafsir Pak Quraisy Shihab berdasarkan turunnya Al-Quran. Karena ada tafsirnya Pak Quraisy Shihab berdasarkan Mushaf Al-Quran. Itu tafsir Al-Misbah ya. Tafsir Al-Misbah itu adalah tafsirnya Pak Quraisy Shihab berdasarkan Mushaf Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah. Kalau tafsir yang lain yang ditulis oleh Prof. Quraisy Shihab, tafsir Al-Quran Al-Karim, surah-surah pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu ya. Saya melihat dalam tafsir ini, sini katakan ya. Saya bacakan dulu. Kata anzalna terdiri dari kata anzala ya. Ada nazala. Kata anzala itu ditemukan sebanyak 63 kali dengan objek beraneka ragam ya. Ulama-ulama bahasa Al-Quran berusaha menemukan perbedaan makna antara anzala, anzal al-furqan pada surah Ali Imran dengan nazzal al-furqan pada surah Al-Furqan. Jadi anzala dan masing-masing ya, anzala dan nazzala. Ulama berpendapat bahwa kata anzala pada umumnya digunakan untuk menunjuk kepada turunnya sesuatu secara utuh sekaligus. Itu anzala ya. Sehingga tadi nanzalnahu fi lailatul qadar itu sebenarnya adalah sekaligus ya. Nah, nanzalnahu. Jadi menurut pendapat ini. Jadi di sini dikatakan bahwa sebagian ulama setelah menelusuri penggunaan Al-Quran terhadap kata anzala dan nazzala serta melakukan analisa ketatabahasaan berpendapat bahwa kata anzala pada umumnya, tidak berarti bahwa keseluruhannya, pada umumnya digunakan untuk menunjuk kepada turunnya sesuatu secara utuh sekaligus. Sedang kata nazzala digunakan untuk turunnya sesuatu sedikit demi sedikit atau beransur-ansur. Jadi saya lihat ada hal yang berbeda kita. Kalau di sini dikatakan menurut Prof. Quraisy itu nazzala itu sebenarnya itulah yang beransur-ansur, sedangkan anzala itulah sekaligus ya. Ya. Nah, kita lihat inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Jadi sebenarnya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah turun sekaligus ya, bukan beransur-ansur di situ. Turun sekaligus ya. Anzalat Taurat ya, anzalat Taurat juga turun sekaligus. Jadi itu perbedaannya inna anzalnahu fi anzala dengan nazala ini bisa merujuk ya. Saya hanya merujuk pada tafsirnya Pak Quraish Shihab dengan judul Tafsir Al-Qur'an Karim berdasarkan turunnya ayat. Saya kira itu barangkali ya. Adapun menyangkut hakiki dan majazi, saya kira memang ulama kita berbeda pendapat tentang kadang-kadang ada yang memaknai makna hakiki dan ada yang memaknai makna majazi ya. Saya kira dalam Al-Quran itu juga banyak ya, banyak arti hakiki dan arti majazi. Ada. Saya kira memang ya ulama-ulama kita menyangkut masalah ini juga saya sampaikan bahwa secara umum sebenarnya Al-Quran itu punya asbabun nuzul secara umum ya. Sehingga ada ulama berpendapat bahwa semua ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul. Cuma asbabun nuzulnya secara umum. Asbabun nuzulnya secara umum. Tapi asbabun nuzul secara khusus itu tidak semua ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul secara khusus. Cuma nanti ketika kita melihat kawaidut tafsir atau kaidah-kaidah penafsiran yang berkaitan dengan asbabun nuzul itu, kadang nanti kita ketemukan ayat yang punya banyak asbabun nuzul. Atau hanya satu asbabun nuzulnya tapi ada beberapa ayat. Saya ketemukan di berbagai tulisan-tulisan tentang itu dan ada contoh-contohnya. Mungkin Bapak atau Ustaz ini bisa membaca-baca bukunya Pak Quraish, itu ada kawaidut tafsir ya, kaidah-kaidah tafsir luar biasa, itu banyak bagus sekali untuk bagi yang ingin memahami Al-Quran secara lebih mendalam lagi. Saya kira kaidah-kaidah tafsir itu sangat penting untuk kita pahami. Saya kira itu barangkali dari saya. Saya kembalikan kepada pemakalah. Baik, terima kasih Ustadz Muhyiddin atas penjelasan dari materi utama kita hari ini, yaitu Asbabun Nuzul Al-Quran. Ada lagi teman-teman, terakhir ini, kesempatan terakhir untuk bisa mungkin bertanya atau menanggapi, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita sore hari ini. Tidak ada bagi, oke. Kalau gitu kita tutup ya Ustadz ya, Ustadz Muhyiddin ya. Ya, atau sebelumnya saya informasikan untuk ini ya, karena kita kan belum menggunakan apa itu. Mungkin suatu saat nanti kita di luar perkuliahan ini ada waktu untuk hanya menggunakan itu barcode-nya itu ya. Karena saya kira belum masuk, jadi ada suatu saat nanti, umpamanya kapan kita sepakat hanya untuk barcode itu. Karena kita belum masuk dalam aplikasi ini, karena belum mungkin ada suatu saat, karena menurut informasi boleh saja kita umpamanya ada pertemuan, karena kita kan sudah pertemuan keberapa ini? Ketiga ya? Keempat Ustaz. Keempat. Jadi kita umpamanya kita isi pertemuan pertama dulu, kita isi tanggal dan materinya apa, lalu teman-teman itu mengabsen dan masuk di situ. Lalu pertemuan keduanya umpamanya kita lagi masukkan itu, nantilah kita atur mungkin sebelum hari Jumat ini ya, supaya kita bisa selesaikan itu. Mungkin bisa ya, ada waktu yang kosong. Ada waktu kosong kira-kira kapan itu? Saya pelajari dulu ya, aplikasinya itu. Karena saya sudah diberikan passwordnya untuk masuk di aplikasi. Siap, Ustaz. Iya. Oke. Nanti siap nanti ya. Kita koordinasi lagi di grup WhatsApp mungkin. Oke. Saya kira cukup ya.
Oke, kita cukupkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Semoga banyak ilmu yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sofyan selaku narasumber diskusi pada sore hari ini dan kepada Ustadz Muhyiddin. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Saya selaku moderator juga memohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, izin ini direkam Ustaz ya, masuk YouTube nanti perkuliahan. Oke. Siap. Oke, sudah Ustaz Muhyiddin sudah keluar ya. Kalau gitu saya pamit juga teman-teman. Terima kasih Ustaz Bisma. Sama-sama. Ustaz Bisma. Semangat nanti malam kita kuliah lagi. Ya, siap.